Presiden dalam kemenangan kemarin dan sebagainya, ini perlu sudah mendapatkan satu apresiasi yang konkret ya, konkret terukur, sehingga mereka mendapatkan juga satu penghargaan lah, setidaknya secara ekonomi, secara keberadaannya, eksistensinya diakui memang benar ada. Lebih secara konsep sudah ada semua dari program-programnya. Sudah. Kalau boleh ada poin-poinnya Pak, programnya dan konsepnya secara ringkas saja. Konsep umumnya adalah menjadi Indonesia bersih. Tadi ada kemudian sampah, banjir. Programnya itu konsepnya, programnya adalah diantaranya satu revolusi kota bersih. Kemudian yang kedua penanganan sampah laut, yang ketiga penanganan sampah limbah B3 rumah sakit, yang keempat penanganan FABA itu fly ash batu bara yang saat ini mencapai kurang lebih 20 juta ton per tahun yang menjadi limbah ya dari pembakaran batu bara untuk PLTU. Yang terakhir adalah penanganan banjir, di mana banjir ini kita tahu bahwa ini sebuah kondisi yang saling mengikat dan saling penyebabnya semakin banyak. Bisa menjadi karena penggundulan hutan, bisa karena jumlah rumah penduduknya semakin padat, jumlah daerah terbukanya semakin tertutup, sampah-sampah yang memenuhi selokan dan sebagainya. Ini harus memerlukan satu kondisi yang secara teknis harus cepat untuk memasukkan air ke dalam, menyurutkan air sehingga tidak terbuka. Mekanismenya Pak, ini kan aliansi relawan. Jika nanti misalnya KSP itu di approval dari KSP oke, gitu. Ini akan yang bergerak ini semuanya bagaimana mekanisme kerelawan semua untuk menjalankan sistem yang tadi dipaparkan? Ya, tentunya pertama program ini bisa dijalankan secara sistematis melalui sebuah program sebelah kementerian lah, seperti itu. Nah, teknisnya ini kita membentuk satu unit usaha, bisa unit dalam unit kerja juga bisa unit usaha semacam kayak sebutlah kayak koperasi. Koperasi ini dalam menangani sampah itu banyak sekali ininya, urutan bisnisnya banyak. Koperasi kalau kita bentuk mengenai pemanfaatkan fly ash batu ash juga banyak. Koperasi dalam penanganan limbah rumah sakit juga bisa kita pakai, sehingga relawan bisa tumbuh di mana-mana. Nah, semua punya pekerjaan gitu. Nah, tapi ini perlu ada satu satu dukungan yang kuat dari pemerintah pusat maupun dari Bapak Presiden, sehingga keberadaan mereka jangan cuma sekedar nantinya nama saja. Ada perusahaannya, ada koperasinya, tapi nggak ada kegiatannya, nggak ada aktivitasnya, jadi cuma mimpi doang. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, inilah harus ada satu penegasan yang kuat di situ pada koperasi-koperasi itu untuk ada komitmen lah, keberpihakan lah, intinya komitmen keberpihakan, sehingga relawan bisa eksistensinya ada dan juga mendapatkan manfaat. Nah, kalau tadi dari Pak Jokonya sendiri Pak, respon tadi seperti apa ya? Jadi kita kan nanti berita dari sistem aliansi itu, tapi respon dari KSP-nya juga tadi saya menyimak beliau apresiasi sekali dengan konsep yang Bapak tawarkan kan. Ya. Kalau ini aja quote-nya Pak Joko tadi seperti apa Pak dari pertemuan tadi? Ya. Ini satu hal yang menarik. Tadi dua hal yang cukup ditanggapi oleh beliau adalah beliau juga cukup kaget ketika saya utarakan bahwa perusahaan yang menangani limbah rumah sakit hanya 4 tiket juga. Dia akan mencek kembali. Indonesia Pak? Se-Indonesia. Konon dulu ada 6, kemudian 2 ditutup, tapi nggak tahu antara 2 sampai 4 sampai 6 perusahaan. Ya, nah, kemudian yang menjadi ketertarikan lagi karena kondisi kekinian yang kemarin sudah kita alami adalah masalah banjir. Dia banyak mempertajam pengertian banjir, teknologi banjir yang kami utarakan. Di antaranya adalah yang disebut namanya sumur suntik ya, sumur injeksi. Yang
Tabung injeksi ini punya kapasitas kurang lebih 2000 liter per menit. 2000 liter per menit ya. 2000 liter per menit. Nah, ini sangat ya kalau orang awam mah seolah-olah sama dengan biopori. Seolah-olah sama, tapi sebenarnya tidak sama. Karena antara biopori dengan sistem kita itu ibaratnya seperti kalau kayak orang minum. Kalau minum seteguk taruh di pipi kita, nah segini aja. Tapi kalau mau berteguk-teguk menghadapi banjir, jadi lewat sebuah saluran. Teknologi saluran inilah kalau di perut buminya yang menerima air sudah ada. Memang sudah ciptaan Tuhan, sudah ciptaan Allah. Di bumi itu di dalamnya itu ada sebuah area yang menampung itu, dan dia stabil. Karena apa? Karena bumi itu kan berputar. Bumi itu berputar. Nah, kemudian air itu dimasukkan ke dalam bumi, dan itu tidak hanya mencegah banjir, tapi juga sebagai cadangan air pada saat nanti musim kemarau dan sebagainya. Nah, kenapa harus bercadangan? Karena selama ini rumah-rumah, gedung-gedung itu nyedot terus. Bayangin, semua rumah, bangunan, gedung, pabrik, hotel, komersial, semua nyedot air. Siapa yang nyuntikin ke dalam bumi? Sementara hujan yang turun itu lewat saluran, lewat selokan, langsung aja ke laut. Nah, jadi saya juga ingin tidak ingin terbawa dengan konsep-konsep yang namanya naturalisasi atau kita hilangkan faktor-faktor itu. Intinya adalah ini pencegahan penularan banjir dengan konsep penyerapan air yang cukup banyak, yaitu 2000 liter per menit. Itu bisa dilakukan di kota Jakarta ini bisa Pak? Karena kan padat udah nih Pak Jakarta. Bisa dilakukan, sistemnya adalah bisa dilakukan di Jakarta dalam area-area catchment yang misalkan daerah Cekungan, dia bisa juga dari limpahan kali. Misalkan kali ini, kalau banjirnya kan naik air, kalau kalinya nggak buat kan dia naik ke atas. Nah, kita bikin sifatnya limpahan di pinggir kali, nanti dibikin bor gitu. Jadi melimpahnya masih di dalam bumi, tapi di pinggir kali. Nah, sistem ini juga mirip juga untuk pencegahan banjir di daerah Bogor, di daerah Bendung Katulampa. Nah, jadi air limpahannya itu sudah diserap di sana, sudah dimasukkan ke dalam perut buminya di sana. Nah, di Jakarta, air yang menuju Jakarta itu air secukupnya saja. Yang memang kalau air pada leveling itu dia tidak banjir. Misalkan pada level siaga berapa, yang paling topnya berapa, dia tidak banjir. Nah, kenapa perlu demikian? Karena Jakarta juga perlu air. Tapi kalau nanti airnya diserupin semua ke dalam bumi, ya mahal juga pembiayaannya untuk bikin air baku ya, untuk air minum dan sebagainya, akhirnya mahal juga. Masa udah masukin ke dalam, dikeluarin lagi kan costnya juga mahal. Tapi dengan air yang di permukaan itulah yang dikelola, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kan banyak sekarang ini beli banyak pompa air Pak. Ternyata nggak efisien juga, banjir juga. Berarti nggak pas itu konsepnya itu Pak. Memang saat ini seolah-olah sudah panik menghadapi banjir, sehingga jalan yang keluar adalah airnya buang. Banjirnya pindah ke laut. Laut sendiri kan punya leveling ya. Kalau pernah kenal barangkali namanya rob ya. Nah, ketika rob itu bulan dengan bumi itu berdekatan di dekat laut, dia akan tertarik ke atas. Ketika tertarik ke atas, airnya ini nabrak, ya balik lagi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dipakein pompa juga nggak ada gunanya. Nah, kecuali kalau kita mungkin ya entah mungkin harus belajar dulu ke Amsterdam gitu ya. Itu mungkin satu program lain. Jadi kalau di sana di sekitar Guyonan di Belanda ada Amsterdam, kita adanya terendam. Tapi sama-sama dam kok. Yang penting ada damnya. Sana Amsterdam, di sini terendam. Itu besar kosnya Pak. Teknologi dari mana Pak? Kita udah punya teknologinya untuk pengeboran ini? Atau standar aja Pak yang pakai? Teknologi anak bangsa. Dan ini sudah punya paten. Teknologi sudah dipatenkan. Ya, nah, bicara
mahal murah pasti harus ada bandingannya dulu. Nah, murah dibandingkan dengan apa,